Oke, yang kemarin saya tunjukin mengenai Enterprise Service Bus ya. Jadi Enterprise Service Bus itu sendiri middleware. Middleware itu bukan hardware, tapi ada juga di sebuah situs apa namanya mengatakan itu adalah hardware. Ya, tapi mostly dia itu berbicara mengenai middleware, apa software. Kenapa disebut middleware? Karena dia sebagai penghubung antar aplikasi. Dia di bagian tengahnya, ya. Makanya middleware seperti itu ya, di tengah. Nah, jadi kalau kita lihat kemarin, ya kalau Anda masih ingat, contoh kita kemarin adalah Tokopedia. Asumsi Tokopedia adalah yang di J2EE ini. Ya, jadi di mana katakan aja si aplikasi Tokopedia terhubung atau dibuka oleh beberapa customer lah. Mereka itu mau beli barang, ya kan? Nah, masing-masing customer itu katakan saja mereka melakukan transaksi, membeli beberapa items, ya. Nah, kemudian dari yang di atas ini kalau Anda perhatiin, ya, yang di atas ini, yang di atas ini, katakan saja ini adalah bank, ada bank BCA, Mandiri, BNI dan lain sebagainya. Nah, ketika salah satu apa namanya customer melakukan transaksi, transaksi itu pertama sekali harus dibungkus ke dalam bentuk message, pesan. Apakah Anda pesannya dalam bentuk XML? Apakah pesan Anda itu dalam bentuk JSON? Ya kan? Nah, jadi ada juga format yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian dibungkus, ya, aplikasi si Tokopedia ini akan melemparkan atau menggunakan CSV, ya. Nah, nanti setiap message, ya, itu akan berkumpul di dalam sebuah queue. Ada masalah konsep queuing di situ. Ya, antrian. Kalau kita dulu di bahasa C ada antrian kan? Nah, first in first out. Jadi dalam antrian ini akan ditumpuk di dalam sebuah namanya Enterprise Service Bus atau middleware di situ ya. Dan nanti si ESB sendiri akan mengambil responsibility di dalam routing atau mendistribusikan kemana sih sebenarnya message ini ditujukan, apakah dia ke BCA, apakah dia ke Mandiri, atau ke bank yang lainnya, seperti itu. Nah, ternyata dia menggunakan misalnya simple routing situ. Ada beberapa routing ya, konsep routing, ada context based routing, ada complex role based routing, banyak situ ya. Kalau complex based routing nanti kita akan lihat banyak kriteria yang dijadikan sebagai acuan kemana sih sebenarnya message ini berada gitu ya, atau ditujukan seperti itu. Katakan saja dia masuk ke Mandiri di tengah-tengahnya ini. Nah, dari SB Service Bus ini dia akan masuk ke dalam queue dari Bank BNI. Kemudian dari Anda buka ini internet banking ya untuk Bank BNI. Anda masukkan user ID. Kemudian Anda lihat di situ transaksi e-commerce ya, biasanya ada itu transaksi e-commerce. Kemudian ternyata ada masuk ini ceritanya di dalam transaksi e-commerce saya. Anda commit, Anda nyatakan bahwa itu adalah transaksi saya. Kemudian setelah Anda commit, itu datanya akan dikirimkan kembali dalam bentuk message, yang artinya Anda memang benar-benar meng-approve transaksi tersebut, seperti itu ya. Nah, message tersebut akan masuk lagi ke si ESB dan masuk ke queue-nya si yang namanya Tokopedia. Jadi ada queue untuk transaksi, untuk keluar keluar ke bank, ada yang masuk gitu ya, queue masuk dari bank ke Tokopedia. Nah, semua itu dihandle oleh si Enterprise Service Bus. Katakan saja juga yang kedua, ketika pengiriman transaksi, si Tokopedia itu mengirimkan dalam bentuk JSON. Sedangkan dari sisi Bank BNI tadi, dia hanya menerima dalam bentuk XML. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah si orang BNI ini akan mengubah atau akan membuat semacam parser untuk atau converter untuk mengubah dari JSON menjadi XML? Tentu saja tidak. Itulah salah satu peran CSB, melakukan transformasi message dari sebuah data format menjadi data format lainnya.
ya. Jadi nanti Anda akan lihat sini ada 10 responsibility atau ya peranan dari si ESB itu di dalam bisnis ya, mensupport bisnis. Oke, next. Nah, nanti Anda akan belajar mengenai apa sebenarnya ESB tersebut ya. Meskipun pada dasarnya Anda kalau melakukan browsing, Anda cari-cari, nggak ada pengertian yang pakem atau definisi yang benar-benar mutlak. Oh ini loh pengertian ESB itu tidak ada, ya. Kemudian ada nanti mengenai ESB sebagai pattern dari service oriented architecture. Kemudian Anda akan lihat beberapa kapabilitas dari CSB, ya ada 10 itu kapabilitasnya. Yang salah satunya adalah routing, kemudian ada message enhancement, ada message transformation, ada security, ada dan lain sebagainya. Ada 10 itu, ya. Nah, kemudian ada masalah ESB components, ya. Seperti apa? Si mediator, kemudian ada rules engine-nya dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya proses koreografi. Maksudnya bagaimana apakah si mediatornya itu diletakkan di bawah CSB atau di atas dari ESB. Ya. Nah, jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa pengertian CESB itu sebenarnya belum ada ya. Belum, kalau Anda cari di di Wikipedia itu dia berbicara mengenai misalnya mengenai software arsitektur ya. Kemudian Anda buka di situsnya IBM, dia berbicara mengenai pattern. Kemudian kalau Anda buka di salah satu penyedia produk ESB, contohnya Mulsoft contohnya ya. Dia itu mengatakan bahwa ESB itu merupakan arsitektur, software arsitektur seperti itu. Nah, jadi kan dari situ kelihatan bahwa tidak ada definisi yang mutlak pengertian si ESB, ya. Kalau kita lihat dari si lebih detailnya dari Wikipedia mengatakan bahwa ESB itu merepresentasikan software arsitektur, sama seperti SOA. SOA itu kan paradigma atau ya arsitektur lah. Paradigma arsitektur dalam pengembangan software ya. Nah, di sini dari si Wikipedia katanya ESB merepresentasikan software arsitektur ya untuk distributed computing dan merupakan varian lain dari yang namanya client server model. Kalau bisa saya gambarkan misalnya kan kalau sorry ini nggak ada pena ya atau starter ini enggak. Oke, nih loh. Nah, di sini kalau kita bisa ingat kembali ya mengenai apa namanya client server arsitektur, di sini katakan saja ada si client si apa namanya si client lah. Kemudian di sini ini ada server. Di sini bisa ada beberapa klien. Seperti itu ya. Bisa ada beberapa klien di situ. Nah, ini merupakan client server model yang paling basic. Seperti itu ya. Nah, di sini yang dimaksud dengan special varian itu adalah kalau Anda tadi mengingat gambar ESB di awal, di mana dia berada di tengah-tengah. Di satu sisi, si klien, aplikasi klien itu bisa bertindak sebagai server. Kliennya siapa? Contohnya si Tokopedia. Nah, di sisi lain, si pihak bank bisa bertindak sebagai klien. Sementara si bank itu, si Tokopedia bisa bertindak sebagai server. Makanya di sini dikatakan adalah ESB ini merupakan spesial varian dari client server model. Ya kan? Seperti itu. Nah, pada umumnya secara general ini bentuk client server model seperti itu ya. Nah, inilah pengertian dari si Wikipedia. Jadi kita harus bisa keep bahwa si Wikipedia mengatakan ESB itu merupakan software arsitektur. Itu kata kuncinya. Nah, sementara dari sisi IBM katanya merupakan sebuah pattern ya di mana a centralized software component yaitu adalah middleware itu sendiri atau si ESB melakukan integrasi atau menghubungkan back-end system, beberapa back-end system ya. Kemudian dia di mana back-end system itu yang melakukan translasi dari data model, routing dan lain sebagainya
dan membuat integrasi atau integrasi dari backend tersebut available ya sebagai service interface. Betul sekali ya. Jadi dengan adanya CESB semua service yang ada itu akan terlihat ya. Jadi dari bank satu ke bank yang lainnya kalau sudah terkonek ke ESB ya itu terlihat semuanya. Nah, yang menjadi masalah adalah bagaimana kalau seandainya si bank itu melakukan tindakan yang tidak benar. Maksudnya dia mengeksekut service yang disediakan oleh bank Mandiri contohnya. Nah, perlu adanya yang namanya proses autentikasi, yaitu masalah security. Makanya poin penting dari kapabilitas si ESB sendiri adalah menyediakan masalah security atau autentikasi, otorisasi, seperti itu ya. Nah, itulah yang pengertian yang disampaikan oleh si IBM ya. Nah, kemudian yang dikatakan si MuleSoft ya, itu secara fundamental merupakan arsitektur ya yang berisikan a set of rules, aturan-aturan dan prinsip-prinsip di dalam mengintegrasikan beberapa aplikasi yang banyak secara bersama-sama ya melalui atau lewat yang namanya infrastruktur bus seperti itu. Kalau kita bisa analogikan, kalau kita dari Medan ke ke Siantar itu biasanya kan ada tol ya. Anda bisa masuk dari mana aja. Jadi tol ini bisa dikorelasikan sebagai bus ya. Bisa kemana aja. Message-nya itu sendiri adalah mobil-mobil atau truk-truk yang melintasi di tol tersebut seperti itu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan ESB menurut si MuleSoft ya. Nah, dari ketiga pengertian ini tidak ada yang mutlak ya pengertian dari si ESB. Nah, bagaimana kita menyimpulkan apa sih pengertian ESB itu? Nah, jadi pengertian dari ESB itu bisa kita ambil dari kebutuhan kita. Ya, apa sih kebutuhan kita misalnya di sebuah perusahaan? Apakah kita hanya bisa melakukan routing messaging, ya kan? Apa kita bisa hanya untuk melakukan transformasi message atau enhancement message, seperti itu ya? Karena kapabilitas dari ESB sendiri, misalnya ya, tadi sudah saya sampaikan ada 10, tidak semua itu harus Anda implementasikan. Bisa 5, bisa 3 seperti itu, ya. Nah, jadi Anda harus mengerti terlebih dahulu kapabilitas dan peranan dari CSB di perusahaan Anda, di mana Anda nanti bekerja. Setelah Anda mengerti kapabilitas dan peranan yang akan Anda harapkan ya di perusahaan Anda terhadap CSB, kemudian Anda mappingkanlah dengan banyak software ESB yang ada di market. Ada dari Oracle Service Bus, ada dari IBM, ada dari dari Microsoft, kalau nggak salah si Azure salah satunya, ya. Dan masih banyak lagi software-software ESB yang tersedia di pasaran seperti itu. Nah, masing-masing vendor tersebut ya memiliki atau menawarkan beberapa kapabilitas seperti itu. Tinggal Anda sesuaikan aja. Nah, dari situ Anda bisa menyimpulkan bahwa pengertian ESB adalah ini loh gitu, menurut kebutuhan dari perusahaan Anda. Ya, seperti itu. Oke, kira-kira sampai sejauh ini ada nggak pertanyaan? Ya, biar Anda tidak lari dari pet. Izin Pak. Iya. Berarti yang Bapak share kemarin WSO2 itu kita bisa buat ESB pakai itu ya? Ya, WSO2 itu merupakan software ya. Software yang menyediakan yang namanya Enterprise Service Bus. Seperti itu. Baik Pak, paham Pak. Oke, sebentar. Saya keluar sebentar, ada penting bentar. Nanti saya akan kembali lagi. Silakan kumpul pertanyaan Anda, biar nanti saya akan jawab ya. Sebentar.
Oke, kira-kira ada pertanyaan? Ini ada 46 orang. Yang lainnya kemana nih? Ketua kelas. Silakan dulu hidupkan kamera Anda. Ya. Mana yang lainnya ini nanti jangan saya kayak radio rusak-rusak ini. Yang lainnya tidur semua. Ini 44 mahasiswa. Yang lain kemana? Ketua kelas, tes. Saya ketua kelasnya. Saya Pak. Iya, kemana nih rekanmu? Tidak ada keterangan Pak. Tidak ada keterangan. Oke lah, saya screenshot aja dulu ini. Oke, ini mahasiswa yang layak dipecat, gitu ya. MS Paint. Ini parah ini. Nanti nilainya hancur, ngemis sama saya kan. Males sebenarnya saya menanggapin orang yang miss nilai. Makanya saya nggak peduli sih sebenarnya dengan mahasiswa terkait dengan nilai. Oh, ini apa? Lalatnya nih. Oke, sembari itu silakan ketua kelas ini ya. Checklist siapa yang nggak hadir. Mahasiswanya Baik Pak. ya. Jangan berbohong Anda ya. Berbohong sama saya nggak ada ampunan. Kayak gitu. Baik, Pak. Oke, karena ribet ini ya udahlah. Ini udah masuk 1 orang, berarti kan ada tindakan yang nggak benar ini kan, 45. Oke, berarti udah ada yang chatting kawannya ini. Kayak gitu kan. Lagi 46 gitu kan, melarikan diri semuanya. Kayak gitu, ini 1. Oke. Oke, lanjut aja langsung ya. Oke, saya akan lagi share. Ya, iya lihatnya. Saya share lagi, saya lanjutkan lagi nih ya presentasi. Nah, jadi kan saya sudah ngasih tahu ke Anda semua pengertian dari si ISB. Kemudian tidak ada yang namanya bentuk atau definisi yang pasti ya dari ISB sendiri. Dari beberapa vendor menyatakan, ada yang mengatakan mengenai arsitektur, ada yang mengatakan mengenai pattern, ada yang mengenai software seperti itu. Nah, jadi untuk bisa kita tahu apa pengertian sebenarnya ISB itu adalah Anda harus bisa pakai dulu ya. Anda pakai dulu sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda di perusahaan Anda. Kemudian Anda bisa mappingkan ke yang namanya product space di dalam market kita. Itu ada dari Oracle Service Bus, ada dari IBM juga, ada dari MuleSoft, ada dari WSO2 dan lain sebagainya. Anda mappingkanlah itu. Kemudian dari ke-10 kapabilitas dari ISB itu Anda bisa pakai 2/3, 5 seperti itu, ya. Tidak mesti Anda harus implement ke semua kapabilitas dari ISB. Nah, jadi dari sisi di sini dikatakan ISB as a pattern of for SOA, ya. Jadi kalau kita lihat konsep dari service oriented arsitektur yang kemarin saya sudah pernah jabarkan, ya, jadi ada klien di mana klien ini terhubung
ke beberapa service ya. Ada service yang dari Java, ada dari CICS ya, mainframe-nya ya. Kemudian kalau kita apa namanya, terjadi perubahan ya dari sisi return value dari sebuah service. Apa yang terjadi untuk arsitektur yang tanpa CESB? Ada bisa jelaskan nggak? Atau saya bisa simplifikasi, apa sebenarnya urgensi kita meletakkan si Enterprise Services Bus atau ESB di tengah-tengah aplikasi-aplikasi atau service provider? Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk tujuan meletakkan ESB di tengah-tengah service itu Pak, misalnya kalau kita punya banyak service, jadi kita mudah gitu Pak ngaturnya, karena ESB kan mensupport routing gitu Pak, jadi apa yang dia request nanti bakalan responsnya dari API yang tepat Pak. Kalau untuk misalnya kita membangun aplikasi, dan satu lagi misalnya untuk misalnya ada kliennya banyak gitu Pak, jadi nggak repot Pak, tinggal koneksikan ke ISB-nya aja Pak. Oke. Ya bagus ya. Jadi memang intinya memang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari apa namanya urgensinya sebenarnya, kalaulah seandainya kemarin saya sudah pernah sampaikan bahwa dengan digunakannya yang namanya service itu artinya kan kita berhadapan dengan interface. Kita tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. Oke, kita cukup tahu itu. Nah, bagaimana seandainya prosesnya diubah, maksudnya service yang berada di service provider untuk CICS ini di dalam mainframe itu diubah. Ini sebagai contoh ya. Yang akhirnya adalah return value dari service mainframe ini ikut berubah. Nah, otomatis meskipun ya service ini ya memiliki katakan saja dua parameter, customer ID dan juga jumlah transaksinya, mungkin seperti itu ya. Tapi dia yang dulu returnnya A, sekarang returnnya B. Nah, otomatis itu berubah dari sisi si klien. Atau kita ambil contoh yang lain. Si klien aplikasi dia mengirimkan dalam bentuk JSON. Oke. Kemudian dari service si mainframe ini dia menerima dalam bentuk misalnya XML. Kemudian si service provider returnnya diminta dari sisi klien itu untuk returnnya dari si ini ya mainframe dia dalam bentuk format yang lain seperti itu. Alhasil dari sisi klien dia harus berubah. Seperti itu. Masih mending dia nggak berubah dari sisi business logic, ya, hanya bentuk message-nya aja. Tapi perubahan terhadap message bisa berimplikasi yang cukup besar terhadap proses bisnis juga, seperti itu. Nanti kita akan lihat mengenai message transformation di situ. Nah, oleh karena itu kita perlulah yang namanya middleware, ya. Semua permasalahan yang tadi saya sampaikan itu dihandle oleh si ESB. Ya. Apakah dari sisi masalah pesannya, message-nya, format message yang diterima. Jadi tidak perlu terjadi perubahan dari sisi klien maupun dari service provider seperti itu. Cukup yang terjadi di service bus. Jadi service bus inilah yang akan mengubah atau mentransformasikan format A menjadi format B. Atau misalnya ada penambahan salah satu data ya record di dalam data kita itu di XML contohnya ya tidak perlu dari sisi klien ataupun dari sisi service provider, cukup dari sisi si ISB. Nah itulah makanya ide kenapa sih sebenarnya ISB itu penting ya di dalam enterprise system. Oke. Nah jadi di sini dikatakan ESB helps facilitate the following. Yang pertama, service location transparency. Nah, Anda sudah belajar mengenai networking,
ya, komputer network. Sekarang saya tanya, yang dimaksud dengan location transparency itu apa? Yang dimaksud dengan location transparency itu apa? Aduh, mimpi orang ini semua ya, masa kuliah. Oke lah, saya sudah ada share sebuah paper ya. Jadi mengenai service location transparency itu adalah, jadi dengan adanya si ISP itu dari sisi consumer service, dia tidak perlu tahu di mana sebenarnya lokasi si service provider itu berada, seperti itu. Nggak perlu tahu dia, gitu loh. Dia cukup berhubungan dengan si si ISP, udah. Kemudian bisa berkomunikasi atau exchanging messages, ya kan? Ya, dia nggak perlu tahu, semua sudah diisolasi, ya, atau dienkapsulasi, seperti itu. Ya, jadi dari sisi keuntungan dari sisi si service provider, apabila ya, kalau kita ingat ya mengenai konsep SOA, jadi sebuah service yang besar bisa terdiri dari beberapa service. Nah, apabila dari sisi service provider ada mengalami perubahan, dari sisi consumer dia itu tidak perlu mengalami perubahan, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dia dengan service location transparency. Silakan Anda bisa baca di paper yang saya sudah share lewat CIS. Banyak sekali informasi yang bagus di situ, ya. Kemudian ada mengenai sharing service across enterprise. Betul sekali ya. Nah, jadi saya sudah sampaikan kepada kalian bahwa ketika beberapa aplikasi atau service provider sudah terkoneksi di dalam sebuah enterprise ya, enterprise service bus, ESB, itu servisnya itu sudah available satu dengan yang lainnya. Bisa kelihatan itu. Ya, bagaimana kita merestriknya atau ya membatasinya ya dengan cara autentikasi. Makanya di sini dibilang sharing of service across the enterprise. Jadi masing-masing service, masing-masing aplikasi itu bisa tukar menukar pesan atau saling mengirimkan pesan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ability to separate business service ya dari service implementation. Itu betul sekali. Ya. Jadi kalau kita nanti Anda akan lihat ya, Anda akan lihat bagaimana sebuah perusahaan mereka mendefine yang namanya business service. Ya, saya mau melakukan trading saham. Nah, dari sisi business service, mereka mendefine service-nya adalah placing trading contohnya. Nah, sedangkan dari sisi si developer itu bukan placing trading lagi. Diterjemahkan menjadi apa mungkin? Safe transaction mungkin. Nah, dari si bisnis analis, dia tuh nggak akan tahu apa sih yang dibuat oleh si developer, safe transaction, misalnya seperti itu. Dia tuh nggak tahu gitu loh. Nah, dengan adanya CSB itu, ya, dialah yang memappingkan antara si business service dengan bahasa dari si developer. Tadi adalah placing trading dengan safe transaction. Seperti itulah. Jadi ESB kegunaannya di dalam enterprise. Nah, ini contohnya. Business service versus implementation service. Katakan saja saya mau melakukan atau saya mengekspos atau mendefine sebuah business service, mendefinisikan ke dalam sebuah WSDL, ya. Di dalam WSDL itu sendiri Anda sudah tahu, Anda sudah juga praktekkan bahwa di sana terdapat yang namanya nama service, ya, kemudian ada parameternya apa dan return type-nya apa, seperti itu, atau output seperti itu ya. Nah itu akan digunakan oleh dari sisi klien, kemudian dari sisi si developer, dia menerjemahkan place trade ini sebagai safe trade order. Kalau seandainya kita suruh bisnis analis, ya. Kalau kita suruh bisa analis melihat ibarat kerjaan dari si developer safe trade order, dia nggak tahu loh mana sebenarnya yang saya sudah perintahkan ke kalian untuk buat yang namanya service place trade. Mereka tuh nggak tahu.
ya. Yang tahu itu adalah dari sisi si developer. Oleh karena itu, dengan adanya service bus, dia bisa dimappingkan bahwa place trade itu mapnya adalah safe trade order. Seperti itu ya. Makanya kalau Anda tadi ingat kembali, tadi contohnya adalah si Tokopedia, ya kan? Kita melakukan transaksinya itu dibungkus dalam sebuah message, YSB-nya itu untuk metode dari si bisnis analisnya ngasih tahu bahwa lakukan transaksi contohnya, doing transaction contohnya seperti itu. Nah dari sisi developernya mungkin saja bukan yang namanya service-nya bukan doing transaction, entah apa kayak gitu dibuatnya, itu nggak tahu gitu ya. Nah yang tahu itu adalah dari di sisi si enterprise, si ESB sendiri. Inilah ke-10 kapabilitas dari si ESB ya. Starting dari routing ya, routing itu kan mengirimkan kemana sih sebenarnya message ini diperuntukkan ya. Kemudian ada namanya message transformation ya, mengubah dari sebuah format ke format yang lain. Kemudian ada namanya message enhancement. Anda di situ bisa melakukan lewat ESB ya. Anda bisa melakukan modifying terhadap si message, atau Anda bisa menambah sebuah field dari sebuah message. Misalnya di XML atau ya di XML ada tambah satu field ya. Misalnya usia, Anda tambah. Tidak perlu Anda dari sisi codingan. Cukup Anda tambah dari sisi ESB. Jadi ketika Anda kirimkan message yang original, sampai nanti dari sisi klien itu sudah ada nambah datanya. Seperti itu. Kemudian ada protokol transformation. Misalnya Anda komunikasi mau lewat HTTP apa gitu kan. Kemudian Anda mau dengan menggunakan IIOP seperti itu. Itu bisa dilakukan. Ada mengenai service mapping, ini service A dimappingkan ke service B, itu bisa. Kemudian adalah message processing, Anda juga bisa melakukan operasi ya, semacam ekstrak data di ESB, itu bisa juga meskipun nggak terlalu signifikan. Kemudian ada proses koreografi, bagaimana alurnya. Jadi kalau kita ingat bahwa ada service besar, ya, ada service besar. Service besar ini terdiri dari beberapa service kecil. Itu ke arah mana aja dia? Misalnya dari service A, dari service yang kecil A lari ke service kecil C misalnya. Baru outputnya dijadikan sebagai inputan service kecil B seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan proses koreografi, mengarah-ngarahkan seperti itu. Ya, untuk memenuhi kebutuhan dari sebuah layanan atau service yang besar. Kemudian ada masalah service orkestrasi, itu mirip dengan koreografi ya. Kemudian sampai dia masalah security, masalah otorisasi, autentikasi dan lain sebagainya. Oke, kira-kira sebelum saya lanjutkan ada nggak pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Apakah ESB ini sama dengan API Gateway, Pak? API Gateway. Oke, contohnya apa ini API Gateway yang Anda maksud? Loh, Masih kurang ngerti juga sih, Pak. API Gateway maksudnya, jadi gini, API Gateway itu yang Anda maksudnya service maksudnya ya? Ya, Pak. Kayak REST atau SOAP seperti itu. Iya, Pak. Kalau saya bilang itu ini subsetnya. Kenapa saya bilang subset? Karena si ESB sendiri butuh yang namanya si service. Kayak gitu loh. Jadi bisa kita bilang, itu nggak apple to apple. Menurut saya itu tidak apple to apple. API Gateway dengan CSB. Karena CSB ini sepertinya sebagai middleware yang menghubungkan beberapa aplikasi atau service seperti sendiri. Sedangkan kalau API Gateway dia
sebagai sisi penerima atau sisi pengirim. Contohnya, kenapa saya bilang penerima? Anda mengekspos sebuah service, kemudian saya consume service itu, seperti itu. Ya kan, saya consume service itu, kemudian saya kirimkan kembali datanya, seperti itu. Jadi saya bilang itu nggak apple to apple, karena ISP sendiri itu bertindak ya sebagai router, sebagai message transformation dan lain sebagainya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Oke, tidak ada pertanyaan ya. Ini manusia sudah 53. Nanti saya minta sama siapa tadi itu, ketua itu harus 46 itu jumlah mahasiswanya. Saya tidak terima lagi Baik, Pak. sisanya. Ya, Saya tadi sudah screenshot juga, Pak. udah ya, sudah screenshot ya. Nanti Anda kirimkan ke saya supaya langsung dieksekusi sama akademik. Oke, Izin bertanya Pak. ya, Jadi kan Pak yang dari Bapak jelaskan tadi, saya menangkap jadi kalau SB itu bertugas untuk mentransformasikan sebuah data dari satu service ke satu service gitu kan Pak? salah satu kapabilitasnya, ya. Ya salah satu kapasitas. Lalu bisa dikatakan nggak sih Pak kalau ESB itu merupakan tempat penyimpanan data gitu Pak? Tempat penyimpanan data sementara ya, karena dia di situ ada queue, antrian. Kan Anda harus simpan dulu kan? Ada antrian di situ soalnya. Tapi dia di dalam cache, di dalam memori. Dia nggak di dalam hard disk. Kayak gitu. Oke Pak. Oke, ada lagi? Oke, tidak ada lagi ya. Belum lagi nih. Oke, nah jadi salah satu capability ini masih ada banyak lagi nih. Oke, kapabilitas dari SB salah satunya adalah masalah routing. Di sini dikatakan ability to channel a request to particular service provider. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa pengertian routing adalah kemampuan untuk memappingkan atau mengarahkan kemana sebenarnya message ini diperuntukkan, seperti itu. Ada yang namanya static atau deterministic routing, ada content based routing. Ya, content based routing itu contohnya misalnya Anda ada flag atau penanda bahwa ini pesan untuk ini gitu loh. Misalnya ada sebuah field di dalam XML data Anda, untuk Bank BNI. Nah, jadi dibaca flag itu udah dikirimkan ke Bank BNI. Nah, itu content based routing. Ada policy based routing. Ini saya belum pernah coba. Kemudian ada complex based routing. Inilah yang saya sampaikan tadi bahwa sangat banyak rules-nya seperti itu. Untuk satu pesan ya, kemana si mappingan ini dialamatkan, itu Anda harus define rule base-nya. Seperti itu. Oke, katakan aja usia 30 ya, di usia yang 30 ke bawah dicek lagi apakah dia laki-laki. Oke, kemudian dicek lagi apakah dia punya penyakit atau enggak. Kalau tidak, larikan pesan ini ke service ini, seperti itu. Jadi sangat banyak lah aturan-aturannya, seperti itu ya. Nah, kemudian adalah masalah message transformation ya, kapabilitas dari ISB. Jadi kemampuan untuk mengubah sebuah format data ya menjadi format data yang lain. Contohnya dari XML to XML, oke lah, boleh. Bisa saja misalnya format XML-nya, bentuk XML-nya A, kemudian XML formatnya yang lainnya B, itu bisa ya transformasikan. Kemudian dari XML ke COBOL copybook bisa, atau dari objek ke XML bisa. Sebenarnya objek JSON itu sama ya. JSON kan JavaScript Object Notation ya. Kemudian dari XML ke JSON juga bisa ya. Itu semua dilakukan oleh si ISB. Nah, salah satunya seperti ini. Katakan saja incoming request ini merupakan message dalam bentuk XML ya, di mana dari sisi penerima ya, dia hanya menerima format ini namanya format CICS ya. Semoga Anda nggak ketemu. Oke. Nah, caranya adalah Anda harus memappingkan ya masing-masing field ini ya di dalam ISB, bahwa dari sisi site ya, untuk site ini
diisi dengan data thread request.action. Thread request.action. Dari sisi ticker yang ini diisi dengan thread request.symbol. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Nah, inilah caranya bagaimana si ESB mentransformasikan sebuah format ke format yang lainnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada masalah message enhancement. Ini sudah saya sampaikan tadi. Anda bisa tambahkan, ya, Anda bisa tambahkan sebuah data atau Anda bisa memodifikasi, ya, seperti itu. Katakan saja dari Tokopedia, dia dapat data dari customer seperti ini modelnya. Kemudian dia mengirimkan data tersebut ke bank, dia harus nambah sebuah field yaitu exchange code. Dia harus tambah. Nah, kalau tidak ada ini dari pihak bank dia nggak akan terima. Oleh karena itu ESB harus menghandle-nya. Nah, diambil dulu misalnya dari database, ya. Kemudian dimasukkanlah data tersebut, ya, output exchange sama dengan var.exchange. Seperti itu. Ini hanya contoh aja. Nggak seperti ini kok bagaimana mengimplementasikannya. Yang penting Anda tahu bahwa cara memappingkan sehingga bisa mengubah atau mengenhance sebuah message ke bentuk yang lainnya, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada sini message enhancement ability to modify. Oke. Ini ada contohnya data conversions, ya. Anda bisa ubah yang isinya spasi-spasi, ya, dengan zero. Biasanya yang data dalam bentuk spasi ini kalau nggak salah ada koma separated value, ada namanya TSV, ya, tab separated value, ya, TSV. Ada data yang formatnya TSV biasanya. Dia diubah menjadi zero, angka 0 semuanya, seperti itu. Kemudian tadi supplement data not included in original message. Ini yaitu memodify original message yang tadi, gitu ya. Kemudian untuk yang namanya protocol transformation, ya, ini katanya kemampuan untuk menerima satu dari beberapa protokol, ya, as input, ya, ada kemungkinan. Oke, intinya gini, di protokol transformation, misalnya seandainya dari sisi saya menggunakan swap JMS, ya, service saya ke ESB saya menggunakan swap JMS. Sementara dari isi ESB ke target itu dia menggunakan IOP. Ya, si ESB bisa menghandle itu. Seperti itu, ya. Dari swap JMS dengan menggunakan IOP. Masih banyak lain sebenarnya protokol-protokol yang disupport oleh si ESB. Bahkan nanti ada masalah PeopleSoft, ya. Ada masalah user define protokol juga bisa dihandle. Jadi misalnya ada beberapa protokol standar, kemudian ada yang diciptakan oleh orang lain, itu bisa Anda buat seperti ini, yang namanya PeopleSoft. PeopleSoft itu maksudnya adalah protokol specific message structure. Ya, seperti itu. Jadi Anda mappingkan satu persatu isinya. Nah, itu yang dimaksud dengan protokol transformation. Kemudian ada masalah service mapping. Ya, kemampuan untuk mentranslasikan sebuah business service into corresponding service implementation. Yang itu tadi saya sudah sampaikan, placing trading, ya, place trade dimapkan ke save tadi, yang save trade ya kalau salah. Save trade order. Nah, itulah maksudnya, ya, service mapping. Kemampuan untuk mentranslasikan business service dengan yang namanya service implementation yang berkaitan, yang ada hubungannya seperti itu. Oke, dapat diimplementasikan lewat XML atau database atau embedded within mediator. Ya, mediator ini merupakan salah satu komponen dari si ESB. Oke. Kemudian kemampuannya selanjutnya adalah masalah message processing, ya. Jadi message processing ini begini. Jadi seandainya, ya,
Saya langsung kasih contoh aja. Seandainya dari sisi klien mengirimkan data ke klien yang lainnya. Nah, data message tersebut akan disimpan ke dalam queue, ya, seperti itu. Disimpan ke dalam queue. Queue-nya ini berada di dalam ESB. Oke. Nah, apabila message yang tadi diproses ternyata ada error nih atau korup, ya, dia itu akan masuk ke dalam error queue seperti itu. Tidak langsung dikirimkan ke client application. Ditumpuk dia dulu sini, diantrikan dulu sini. Nah, sedangkan kalau seandainya dia berhasil, dia akan masuk ke dalam queue juga, tapi queue yang sukses seperti itu. Nah, semua queue ini akan di-manage oleh si Enterprise Service Bus atau ESB. Kapan queue error ini dikirimkan? Kapan queue yang sukses ini dikirimkan? Makanya di sini katakan message processing, the ability to manage state and perform request management, accepting an input request and ensuring delivery back to the client via message sinkronisasi. Jadi tidak ada satupun message yang terlupakan. Oh iya, lupa. Message yang error itu saya kirimkan ke klien. Jadi nggak ada istilah seperti itu. Ya. Jadi si ESB ini menjamin bahwa seluruh message yang diproses di dalam ini, ESB, akan masuk ke dalam destinasinya. Seperti itu. Apakah dia error, apakah dia sukses, seperti itu. Ya. Makanya katanya di sini ensuring delivery back to the client via message synchronization, seperti itu. Ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak dari sini? Ini masih ada berapa lagi nih? Ada 10 lagi. Ada nggak pertanyaan dari sini? Cukup paham, Pak. Cukup paham. Yang betul paham ini saya tanya satu persatu, ini kayaknya ini kok semua pada matiin video nih. Saya tanya si Fisga. Halo Fisga. Iya, Pak. Nah, saya tanya Fisga. Fisga, kira-kira saya mau tanya nih ya, bagaimana caranya si ESB itu tahu mengirimkan message ini sebenarnya diperuntukkan ke siapa? Bagaimana sih sebenarnya singkatnya? Mana si Fisga ini kok nggak muncul ini? Halo Fisga. Udah kabur Fisga. Saya tanya si Adinda. Bagaimana Adinda caranya si sebuah message ini ya sudah yang ada di ESB tahu dia diperuntukkan untuk misalnya untuk Bank A. Bagaimana caranya? Kok bisa tahu dia? Ada proses apa di dalamnya? Wah, Adinda kayaknya masih di mute itu. Halo, Adinda. Iya, bagaimana? Ya bagaimana Adinda? Masih banyak lagi kita ini. Nggak selesai-selesai. Routing, Pak. Iya, bagaimana caranya? Bisa kasih contohnya? Di DQW dulu terus di routing, Pak. Di apa? Di DQW, Pak. DQW. Iya, Pak, DQ. Oke. Ya, jadi
ada namanya routing on content base ya, Linda. Jadi di situ ada flag atau penanda bahwa flag ini yang menjadikan acuan kemana sebenarnya message itu ditujukan. Seperti itu, ya. Jadi silakan Anda carilah lebih detail mengenai routing yang ada di sini. Ada static deterministic, ini yang bisa paling simple, ya. Anda define di dalam codingan ya, seperti itu. Kemudian ada content based routing, ada policy based routing, ada complex based routing. Yang paling pada umumnya kalau Anda nanti kerja itu complex based, ya complex rules based routing. Seperti itu. Pada umumnya. Dan kedua adalah content based. Biasanya ada penanda di headernya itu biasanya datanya. Oke, karena waktu kita sudah sangat minim, sini jam berapa ini? Oke, mungkin bisa saya pakai nanti di di minggu depan sebelum saya masuk ke message queue ya, message sistem, karena dia punya hubungan dengan message system. Seperti itu. Namun sebelum saya masuk nanti ke message system, di hari Senin kita akan kuis ABC lah ya, yang membuat Anda senang, seperti itu. Silakan Anda persiapkan dari week 1 sampai week yang saat ini. Ya, semua masih tentang teori. Bahkan nanti juga praktikum mengenai how to create WSDL lah. Yang kayak kemarin ya, ada menggunakan SOAP, ada menggunakan REST. Silakan Anda pelajari seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan dari sini? Biasanya si Leonardo ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Saya Pak. Hah? Untuk saya nggak ada lagi Pak. Tumben kok nggak ada pertanyaan. Oke, karena tidak ada pertanyaan, mungkin sekian sesi kita hari ini. Jangan lupa tadi ketua kelas kirimkan ke email saya mahasiswa yang tidak hadir ya. Oke, terima kasih. Selamat siang buat kalian. Siang Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih Pak. Yang Pak. Terima kasih Pak. Yang Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.